Omongan Yusuf Kala dinilai omong kosong, kunjungan Anies di Aceh tercium aroma busuk politik identitas 2017. Pak JK pasti akan diomongin, apalagi kalau ngomongin Anies. Ngomongin Anies mau nggak mau pasti ngomongin Yusuf Kala. Nah, hari ini saya juga mau ngomongin Yusuf Kala sesuai dengan apa yang terjadi belakangan ini. Pada 20 Januari ini dalam sebuah forum di Pontianak, Kalimantan Barat, Yusuf Kala itu membahas soal kampanye di tempat ibadah. Buat Yusuf Kala, masjid itu adalah tempat ibadah sehingga tidak diperuntukkan untuk tempat berpolitik katanya. Ia dalam forum itu berbicara sebagai Ketua Umum Pimpinan Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Ya, memang pesan Yusuf Kala ini ditujukan kepada pengurus anggota Dewan Masjid Indonesia yang kebetulan ada di Kalimantan Barat. Tapi sesungguhnya Yusuf Kala itu sedang merespon berbagai konsolidasi politik yang mulai dilakukan oleh dia dan timnya, terutama menjelang Pilpres 2024. Nah, Pak Yusuf Kala itu menambahkan bahwa fungsi masjid perlu diperuntukkan untuk kemakmuran umat dan masyarakat, sehingga bisa menjadi salah satu motor faktor pengembangan ekonomi katanya. DMI atau Dewan Masjid Indonesia dan para loyalis Yusuf Kala itu tersebar di berbagai provinsi hingga kabupaten dan kota. Secara sepintas memang nggak ada masalah dengan pesan yang Yusuf Kala sampaikan ini. Toh memang sudah waktunya untuk menerapkan politik sehat dan bersih. JK yang dipandang sebagai sosok tentu akan didengar kalau ia mengkampanyekan politik yang bersih. Masjid tidak boleh untuk kampanye politik. Identitas berbasis agama meskipun tidak diakui secara resmi oleh Ketua DMI Yusuf Kala maupun oleh para pengurus DMI, bahkan oleh kelompok Anies Baswedan sendiri, tapi kenyataannya deklarasi yang di Aceh itu membuktikan bahwa politik identitas berbasis agama tetap dilakukan melalui masjid. Masjid itu adalah tempat yang sangat sakral, suci, seharusnya tidak dicemari, dikontaminasi dengan kegiatan-kegiatan politik praktis. Itu menurut saya. Itu memang tahun politik yang membawa luka paling dalam karena warga Jakarta seperti dibenturkan hanya karena kekuasaan. Dan Anies menang karena menggunakan masjid-masjid sebagai benteng penyerangan untuk memenangkan pertandingan. Anak-anak kecil juga diprovokasi dengan nada kebencian untuk memusuhi lawan. Gerakan pengusiran terhadap sesama warga, bahkan pada waktu sholat Jumat, terjadi hanya karena beda pilihan. Bahkan yang meninggal pun tidak disolatkan karena nggak sesuai dengan keinginan. Gerakan demo besar juga dikoordinasi atas nama agama sekaligus dipakai sebagai ajang untuk menggoyang kekuasaan. Pegiat media sosial Mas Joe Pray menilai pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia atau DMI Yusuf Kala atau JK yang meminta tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye politik hanyalah omong kosong. Asalnya, kata dia, orang yang didukung JK pada 2017 lalu secara terang-terangan menjadikan masjid sebagai alat politik dan ceramah-ceramah sebagai alat meraup massa. Yusuf Kala tidak berbohong terhadap fakta yang pernah terjadi, bisa terlihat jejak digitalnya jelas banget. Nggak bisa mau berbohong, ujar Mas Joe Pray. Menurutnya, pernyataan Yusuf Kala di Kalimantan akan hancur dihantam oleh fakta dan kejujuran. Nggak perlu jauh-jauh lah kembali ke tahun 2017, bahkan di tahun 2022 saja. Kemarin kan anak ideologis Pak JK ini keliling Indonesia sampai Aceh, dan kemarin kita lihat strategi politik masjid yang dibawa dihadirkan dalam safari politik Anies di Aceh, dan itu indikasi bahwa masjid menjadi lokasi kampanye. Demikian ujar dia. 2024 masih jauh Pak, tapi strategi politik identitas dari 2017 mulai tercium aroma busuknya. Demikian sambungnya. Menurut dia, rangkaian safari politik Anies di Aceh yang berkunjung ke masjid bukanlah sebuah kunjungan yang biasa. Jelas kunjungan itu memiliki muatan dan juga motif politis yang gak bisa disangka-sangka. Untuk itulah ia dilaporkan di beberapa pihak yang resah dengan strategi politik identitas yang selalu Anies gunakan sejak 2017.
Demikian pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia atau DMI, HM Yusuf Kala menegaskan kepada seluruh pengurus masjid di Kalimantan Barat